Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul mu'min. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita masih diringankan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang sangat mulia ini, dan tentu saja untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insyaallah ini pahalanya luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan semoga kita yang senantiasa istiqomah menjaga dan melaksanakan apa-apa yang sudah disampaikan beliau, mendapatkan pengakuannya sebagai umat yang terbaik di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari ini yang bertugas untuk kita ya, semoga teman-teman pengurus yang sudah terjadwal insyaallah bisa mengisi mimbar ini dengan nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan untuk kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir berjamaah sholat subuh di tempat yang dimuliakannya ini oleh karena suatu hal, dan kita doakan semoga beliau-beliau bisa berjamaah dengan kita, dan kita pasti nantinya akan menemui Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu itu kapan. Dan niatkan di diri kita bahwa kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungan dan orang lain. Ketika kita hadir di muka bumi ini, tentu saja kita mendapat tugas untuk melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita bisa hadir di bulan yang sangat diagungkan ini, yaitu bulan Ramadan. Dan tentu saja bulan ini jangan sampai disia-siakan oleh kita. Hari demi hari sudah berjalan, dan hari ini sudah masuk hari ke-6 waktu, dan ada juga yang sudah masuk ke hari ke-7. Waktu terus berjalan, dan setiap hari itu ada lembaran-lembaran yang tadinya 30 lembar atau 29 lembar yang masih mulus, dan setiap hari itu akan tertulis apa? Tertulis amalan-amalan kita. Tentu saja kita menginginkan amalan-amalan terbaik kita tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah saum, yang tentu saja saum itu
jelas dalam artian hitungan pahalanya tidak terhingga. Tentu saja kita sebagai orang yang beriman dan mempunyai ketakwaan, ya, kita tidak ingin meninggalkan waktu berlalu begitu saja. Jadi amalan-amalan Ramadan kita, saum Ramadan kita itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz sudah mengingatkan kita bahwa saum ini, saum kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai saum-saum kita tercoreng atau tidak dapat apa-apa. Jadi sayang sekali kita menulis setiap hari di lembaran-lembaran putih yang semakin hari semakin menipis, dan nanti di penghujung bulan ini lembaran-lembaran itu akan habis. Jadi manfaatkan, jangan menyepelekan amalan-amalan kecil, karena amalan-amalan kecil kalau kita lihat atau kita pahami di beberapa riwayat, dan itu yang menjadi wasilah seseorang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Misalnya diriwayatkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu amalan yang bisa membawa beliau ke surga, dan beliau sudah tercatat sebagai 10 sahabat yang pasti masuk surga. Namun ada satu catatan beliau, apa? Ketika seseorang bermimpi bahwa Sayyidina Umar memasuki surganya Allah dengan satu amalan sepele. Namun pada saat itu para sahabat berpikir bahwa Sayyidina Umar itu memasuki surganya Allah oleh karena beliau adalah sahabat Rasulullah, kemudian beliau adalah pemimpin beberapa tahun setelah Rasulullah. Namun salah satu amalan sepele beliau apa? Ketika itu beliau melepaskan seekor burung yang sedang terikat. Jadi itu amalan sepele beliau. Ada pula satu riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Daud pernah melakukan perjalanan. Ketika itu beliau ada di sebuah kapal dengan banyaknya penumpang, menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain. Kemudian kapal tersebut berpapasan dengan kapal lain, dan ketika itu beliau mendengar di kapal lain tersebut ada yang sedang bersin. Kemudian beliau menjawab atau mendoakan bersin orang tersebut dengan yarhamkallah. Cuma beliau ragu apakah doa beliau tersebut didengar oleh penumpang kapal tersebut. Kemudian beliau mendatangi nahkoda kapal tersebut dan berkata, "Pak nahkoda, tolong saya rapatkan kapal kita ke kapal yang berpapasan tadi. Ini saya bayar dengan 1 dirham," kata beliau. Kemudian disepakati oleh nahkoda tersebut, kapal tersebut merapat ke kapal yang berpapasan, dan beliau menemui orang yang sedang bersin tersebut dan mendoakan yarhamkallah, dan penumpang tersebut terima kasih. Kemudian kapal Abu Daud tersebut merapat ke dermaga dan semua orang, para penumpang di situ pulang ke rumah.
Dan pada malam harinya semua penumpang tersebut bermimpi bahwa Abu Daud itu masuk surga dengan harga yang sangat murah sekali, yaitu dengan 1 dirham, karena membayar nakhoda untuk merapatkan kapalnya. Dan kemudian beliau mendoakan orang yang sedang bersin dengan doa yang sangat kita lihat sepele. Tapi di dalam mimpi semua penumpang kapal tersebut bahwa Abu Daud itu masuk surga oleh karena 1 dirham tersebut. Jadi jangan sampai amalan-amalan kecil kita anggap remeh, kita anggap tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena di bulan yang sangat dimuliakan ini, amalan-amalan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Cuman Allah tidak memberi informasi secara detail berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini untuk saum yang kita laksanakan. Kalau sedekah kita udah bisa memprediksi, kalau kata Ustaz, sampai 700 kali lipat. Bacaan Al-Quran kita 1 huruf bisa 10, 3 huruf 30. Kemudian sholat kita, namun puasa kita, saking Allah memberi pahala yang tidak terhingga, Allah tidak menginformasikan berapa banyak pahala yang akan diberikan kepada kita yang sudah melaksanakan saum, tentu saja dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Jadi sekali lagi kami menasihati diri kami sendiri, jangan sampai hari-hari yang berjalan ini menjadi sia-sia bagi kita, menjadi tidak berarti, sehingga kita berada di penghujung Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita bisa hadir pada Ramadan tahun ini. Kita nggak tahu, kemarin kita melihat teman-teman kita masih ada di depan kita, di pojokan sana. Kita nggak tahu tahun depan, kita nggak tahu apakah kita masih ada di sini atau tidak. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang betul-betul spesial, betul-betul yang akan membawa kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya ingatkan untuk diri saya sendiri, dan tentu saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi madhidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa tafassana wa ta'budana wa tamitasirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal, wa min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal wabah wa darkis syaqwa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afu 'inda hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum